87% mahasiswa ketika ditanya, kamu ngerasa pas nggak sama jurusan ini? Nggak, mereka ngerasa mereka salah jurusan. Jadi inilah cara memilih jurusan yang tepat untuk kamu. Jadi untuk memilih jurusan yang tepat, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama adalah kenali diri kamu sendiri. Kenali minat dan bakat kamu, kenali keinginan kamu untuk pengen jadi apa nih nanti berikutnya. Karena kuliah itu bergantung juga sama profesi. Beberapa orang, sebagian besar bahkan bisa dibilang itu memiliki profesi yang sesuai dengan jurusan mereka kuliah. Walaupun ada yang enggak, tapi alangkah baiknya ketika kalian bisa sesuai profesinya dengan jurusan yang kalian pilih. Nah, yang pertama tadi, kenali minat dan bakat kalian dulu. Kalian bisa ikutin tes minat dan bakat, atau kalau kalian mungkin udah merasa cocok dengan minat atau bakat yang kalian miliki, misal kalian suka menghitung, kalian suka melakukan hal-hal di luar ruangan atau apa, yaitu bisa sesuai dengan minat dan bakat kalian. Untuk lebih jelasnya, bisa ke bimbellavender.com, ada tes minat bakat di situ gratis, bisa langsung diklik aja. Yang kedua adalah jangan ikut-ikutan teman. Kita tahu FOMO atau fear of missing out itu lagi tren atau nggak dirasain, ternyata kalian alami untuk melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah memilih jurusan di kuliah. Milih jurusan kuliah nggak boleh ikut-ikutan teman. Karir kalian ke depan, rezeki kalian ke depan itu nggak tergantung sama teman kalian. Meskipun kalian udah bestie banget, udah deket banget sama teman-teman kalian, jangan sampai nih pilihan jurusan kalian ditentukan oleh teman kalian, atau terbalik, pilihan jurusan kalian karena ikut-ikutan teman kalian doang. Bisa jadi sebenarnya kalian nggak minat atau nggak bakat di jurusan itu, tapi kalian akhirnya malah selama 4 tahun kuliah kalian uring-uringan, kalian nggak ngerasa cocok dengan pilihan jurusan kalian berikutnya. Sedangkan teman kalian enjoy, bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa dapat profesi yang sesuai dengan jurusan dia juga gitu. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah pertimbangkan prospek karir. Prospek karir ini adalah prospek setelah lulus kuliah itu akan jadi apa, akan berprofesi sebagai apa. Untuk seperti dokter aja, ketika kalian milih jurusan kedokteran, prospek karir kalian nggak cuma jadi dokter, sebagian besar memang jadi dokter, tapi bisa aja kalian tetap jadi peneliti, kalian tetap jadi dosen, ataupun kalian jadi pengusaha, bikin klinik misalnya, dan sebagainya. Tapi salah satu utamanya ya tadi, adalah masuk kedokteran dulu dan jadi dokter dulu. Tapi tadi prospek karirnya sebenarnya banyak untuk kedokteran sendiri, untuk jurusan lain tentu lebih banyak lagi. Nah, kalian harus tahu prospek karirnya seperti apa. Kalian bisa cek ke website-website yang menerima lowongan kerja. Di situ biasanya banyak tuh syarat S1 lulusan apa, S2 lulusan apa, atau D3 lulusan apa, D4 lulusan apa. Teman-teman bisa ambil kata kunci jurusan yang kalian pengen, terus nanti akan keluar tuh jenis pekerjaan apa aja, profesi apa aja yang muncul untuk jurusan yang kalian pilih tadi. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan karena kalian pengen pilih karir tertentu. Yang ketiga, tadi udah yang ketiga. Yang keempat adalah cari tahu informasi tentang jurusan lebih dalam lagi. Jadi kalau kalian udah tahu mau berprofesi seperti apa, udah tahu kenal sama diri kalian seperti apa, kemudian kalian udah punya tuh pilihan-pilihan tertentu untuk jurusan yang ingin kalian pilih. Nah, kalian bisa dalami lebih lanjut, kalian cari ke websitenya, kalian cari kurikulumnya, kalian tanya juga alumni atau kakak-kakak senior yang ada di sana. Kalau perlu datengin ke kampusnya, kalau memang kampusnya ada di kota kalian. Walaupun nggak ada, bisa cari jurusan yang sama di kampus di tempat kalian paling dekat. Itu lebih membantu kalian kalau tanya-tanya di sana, itu pasti akan dijawab sih, kalaupun nggak ada informasinya di website. Tapi kalaupun ada di mading ataupun di papan-papan di sekitar di kampus juga pasti akan ada.
Karena apa? Karena kalian juga akan menemui jurusan yang mirip namanya, tapi ternyata belajarnya beda, ternyata outputnya, profesinya beda banget. Contoh, teknik kimia sama kimia murni, itu beda banget. Kalau kalian yang suka kimia, kalian lebih fokus ke ambil kimia murni, karena teknik kimia lebih belajar fisika banget. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kalian bisa tanya tuh ke jurusan-jurusan, ke tempat-tempat, atau cari tahu di websitenya, atau di alumni-alumni di mana kakak kelas kalian udah belajar di sana. Nah, yang terakhir, jangan lupa adalah komunikasikan dengan orang tua untuk kalian bisa dapat ridho, dapat doa, dapat restu untuk bisa berprofesi di langkah selanjutnya atau berkarir di langkah selanjutnya atau ambil jurusan yang mana kita tahu di SNBT, UTBK itu banyak jurusan yang punya persaingan sangat ketat, atau di SNBP juga persaingannya sangat ketat. Nah, kalian juga harus diskusikan dengan orang tua, kalian harus tahu minta restu dengan orang tua juga supaya dilancarkan jalan kalian untuk bisa dapat di jurusan dan kampus yang kalian inginkan. Itu aja untuk gimana cara dapetin jurusan yang sesuai, yang pengen banget kalian inginkan, atau kalian yang belum tahu sebenarnya gimana sih milih jurusan itu. Ini adalah tips-tipsnya, jadi jangan lupa untuk diikuti satu persatu, dilihat checklistnya, didoain, dipelajarin supaya kalian bisa diterima mungkin lewat SNBP atau SNBT ataupun jalur-jalur yang lain. Datang ke Bimbel Lavender kalau kalian butuh bantuan untuk bisa lanjut lebih tahu tentang jalur masuk, untuk bisa lolos ujian masuk, dan juga untuk bisa jadi bagian dari kampus atau jurusan yang kalian inginkan. Itu aja dari Kasat, sampai ketemu di video-video lainnya. Dadah!